Semangat pagi, pagi, pagi. CHYBK luar biasa bersinergi. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam CHYBK. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat kan? Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini dan anak-anak tetap belajar dalam situasi daring atau online, jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan setiap hari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran agama dengan tema kemampuan dan keterbatasanku. Bicara soal kemampuan dan keterbatasan, kira-kira apa ya? Ya, benar sekali bahwa ternyata kita setiap manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda. Oleh karena itu, kita disadarkan bahwa ternyata kita adalah pribadi yang sangat unik, pribadi yang tidak sama satu dengan yang lain. Anak-anak dan suster juga berbeda, tidak sama. Kemampuan anak-anak dengan suster juga berbeda, begitu juga dengan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan kemampuan yang kita miliki, kita harus memanfaatkannya secara khusus untuk pribadi kita masing-masing, sesama, dan Tuhan. Jadi, kita tidak boleh sombong ya jika kita memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Karena dari kemampuan itulah kita mampu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan tabel di bawah ini. Dari kemampuan, di sini kita bisa melihat ternyata saya pandai ya bermain sepak bola, saya pandai bernyanyi, menari, melukis, berpidato, bercerita, ataupun berpuisi. Dan mungkin anak-anak bisa lebih dari ini kemampuan yang dimiliki. Dan masih banyak lain-lain. Dan bicara soal keterbatasan, semua manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Dan tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama. Jadi kita harus ingat ya, bahwa kita tidak boleh membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda. Nah, coba kita perhatikan kembali gambar di bawah ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama ada anak yang bermain sepak bola, ada anak yang bermain alat musik tradisional. Dari gambar pertama dan kedua memiliki keperbedaan. Dilihat dari kemampuannya ya. Nah, kita dianugerahi kemampuan dan bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan yang bersifat jasmani, yaitu kemampuan yang mengandalkan tenaga badan, seperti halnya menari, berolahraga, bulu tangkis, ataupun sepak bola, dan masih banyak lain-lainnya. Adapun juga kemampuan yang bersifat rohani, yaitu kemampuan untuk berpikir, untuk berkehendak, maupun untuk berdoa dan merenung. Ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja, ada juga orang yang mempunyai kehendak agak lemah dan cepat marah. Jadi berbeda ya, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pandai untuk bisa berdoa secara kusuk, ataupun berdoa yang biasa-biasa saja. Nah, anak-anak, dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di sini kita diingatkan kembali bahwa
Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkehendak kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkehendak kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga dengan kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dan dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik anak-anak, dari bacaan kitab suci surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan kembali bahwa setiap kemampuan yang kita miliki semuanya adalah karunia dari Allah. Karunia kita untuk bisa melayani sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah telah memberikan segalanya kepada kita dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, kita pun juga mampu untuk membagi-bagikan kemampuan kita kepada sesama yang membutuhkan dengan cuma-cuma. Agar apa? Agar kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, ada banyak karunia yang kita miliki, seperti halnya karunia untuk melayani, karunia untuk menasehati, memberikan peneguhan untuk sesama, karunia dengan kemampuan untuk mengembangkan bakat dan talenta yang dimiliki, ataupun segala karunia di mana Tuhan sangat mencintai kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan kita secara khusus, dan Tuhan membuat diri kita secara unik, istimewa, dan tidak ada duanya dari yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan berbeda satu sama lain. Agar apa? Agar kita saling melengkapi satu sama lain. Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian, dan silakan anak-anak menulis dalam buku tugas anak-anak ya beberapa materi yang sudah terberikan pada hari ini. Silakan anak-anak mencatat dari materi peneguhan. Beberapa materi ini silakan ditulis di buku tugas anak-anak sebagai bahan pembelajaran anak-anak di rumah ya. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, makan yang cukup, istirahat, minum vitamin, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.